Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim alladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ala ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala biqawlihi yahtadil muhtadun, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha war rasul faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kesempatan yang mulia yang Allah anugerahkan kepada kita bersama di awal tahun baru Hijriah 1447. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala masih diperkenankan untuk bersinggung bermuajahah dalam rangka untuk doa kepada Allah, doa kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita bersama menjadi umatnya baginda Rasulullah yang kelak akan mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kesempatan yang mulia ini khatib hanya mengajar, berwasiat sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berwasiat atas para sahabatnya dan umatnya hingga hari kiamat untuk tetap melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana di dalamnya ada hikmah yang paling dalam. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memilih hamba-hambanya. Ya ayyuhalladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Wahai orang-orang yang beriman dan berbuat amal soleh, hendaklah kalian memelihara keimanan kalian, ketakwaan kalian, dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah ingkar janji untuk senantiasa menempatkan hamba-hambanya kelak di dalam surga firdausnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tempat kembali hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala.
kelak Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghimpun hamba-hambanya. Namun hari ini adalah hari di mana kita menentukan diri kita masing-masing, jiwa kita masing-masing, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berwasiat kepada kita, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai hamba-hamba kami, adalah kalian memperhatikan jiwa-jiwa kalian, sejauh mana amal perbuatan kalian dipersiapkan untuk hari esok di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejauh mana kalian beristighfar agar senantiasa kekhilafan, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Ittaqullah, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha memperhatikan apa yang kita kerjakan. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala menugaskan dua malaikat, malaikat Raqib dengan malaikat Atid, di mana dua malaikat itu mencatat amal perbuatan kita yang baik dan mencatat amal perbuatan kita yang buruk. Ketika hamba-hamba Allah mengiktikadkan dalam kalbu kita untuk berbuat baik, maka itu akan menjadi amal soleh buat kita dan dicatat oleh malaikat Atid, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manakala hamba-hamba Allah berbuat tidak baik, maka ada tenggang waktu di mana mereka belum mencatat amal-amal perbuatan buruk yang kita lakukan, kecuali telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan memperbanyak istighfar, maka apa yang kita lakukan dari keburukan kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kunci kesuksesan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah senantiasa ingatkan kepada kita dalam hal ini. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang pertama, hamba-hamba Allah akan menuju kesuksesan dunia akhirat ketika mereka diseru oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan beritikad hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun bentuk yang terjadi menerpa setiap jiwa manusia, innal ladzina qalu rabbuna Allah, hanya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ketika datang ujian penuh dengan kebahagiaan, kesenangan, mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan syukur akan menjadi amal soleh bagi kita. Ketika Allah uji kita dengan kekhilafan, yakni dengan segala apa yang menjadi penderitaan bagi manusia, dan kita bersabar karena Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pun akan menjadi amal soleh bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, manusia yang diterpa oleh kebahagiaan dan kesusahan, ketika berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada kerugian bagi hamba-hamba Allah kecuali rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kemudian mereka istiqomah di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak mengenal yang namanya sakit, tidak mengenal yang namanya mereka penuh dengan kesibukan, kecuali mereka ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sami'na wa ata'na,
kami mendengar dan kami taat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka saat-saat ketika kita berkehendak menginginkan hajat sesuatu, maka Allah utus para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alla takhafu wa la tahzanu, wahai hamba-hamba Allah, kami diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk datang kepada kalian. Janganlah takut dan jangan gentar menghadapi kehidupan dunia ini yang sangat-sangat sebentar ini, di mana Allah mempersiapkan kehidupan yang kekal abadi penuh dengan kebahagiaan. Wa abshiru fil jannati allati kuntum tu'adun. Kabar gembira bagi kalian wahai hamba-hamba Allah, tempat yang sangat indah dan penuh dengan kesenangan telah Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, setiap amal perbuatan kita dicatat oleh dua malaikat. Namun pada hal ini, setiap keikhlasan dan kehusuan kita hanya Allah dan hamba-hambanya yang mengetahui, di mana keikhlasan dan kehusuan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Yang pertama, sifat orang-orang yang ikhlas dan khusyuk dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah mereka ketika diseru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bergembira melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mereka senantiasa mempersiapkan diri bekal yang banyak untuk menjelang kehidupan kelak di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu tidak ada kerugian bagi orang-orang yang beriman. Mereka selalu beramal soleh, mungkin pun apa yang menjadi kebutuhannya kelak di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun di dunia banyak kesibukan, banyak kebutuhan, namun itu adalah jalan untuk memperkaya diri kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bersama-sama menjadi hamba-hamba yang takwa di hadapan Allah dan telah akan menjadi hamba Allah, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah akan mendapat sambutan atau syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
الأموات إنك أنت السميع القريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين واكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين اللهم ارفع عنا البلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والسدائد والمحان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة